Halo, apa kabar? Ketemu lagi di mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Materi minggu ini, eee, saya akan memberikan, sedikit bekal tentang teknik presentasi, yaitu teknik presentasi Pecapuca. Mungkin, teman-teman sudah saya minta untuk diskusi atau mencari tahu sedikit ya, tentang apa sih itu Pecapuca, bagaimana seperti pelaksanaannya Pecapuca itu seperti apa. Ini nanti di sini saya akan menjelaskan detailnya dan seperti apa contoh tampilan presentasi Pecapuca. Gitu ya. Jadi langsung saja. Hmm, Oke. Jadi teknik komunikasi arsitektur. Materi kita minggu ini yaitu tentang Pecapuca. Teman-teman sudah sedikit banyak mencari informasi ya dengan yang sudah saya share di Google Classroom. Apa sih itu Pecapuca? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah, ada yang asing sama sekali dengan apa itu Pecapuca. Apa sih Pecapuca gitu? Kok istilahnya lucu sekali gitu. Dan masih belum banyak orang yang menerapkan teknik ini gitu. Padahal ini sungguh sangatlah mudah, hanya permainan waktu dan penguasaan materi yang betul-betul menguasai, teknik Pecapuca ini akan berjalan dengan baik. Mungkin sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan. Berapa lama sih kira-kira teman-teman durasi waktu yang biasanya teman-teman gunakan ketika presentasi? Gitu. Pasti banyak ya. Ada yang butuh presentasi yang 5 menit, bisa juga 10 menit, bisa juga setengah jam, dan segala macam. Ini ada beberapa pilihan, ada yang 5 menit, 10 menit, 30 menit, 60 menit, bahkan ada juga yang presentasi selama 2 jam. Gitu. Nah, apa sih Pecapuca? Pecapuca itu adalah format presentasi yang sangat sederhana. Sangat sederhana di mana hanya menggunakan 20 slide gitu. Jadi kita hanya menampilkan 20 slide dan masing-masing slide itu hanya boleh ditampilkan selama 20 detik. Jadi teman-teman menyiapkan materi teman-teman itu hanya dalam 20 slide dan setiap slide itu hanya boleh ditampilkan dengan penjelasannya hanya 20 detik setiap slide-nya. Nah, PowerPoint is not boring with Pecapuca. Jadi dengan metode Pecapuca, cara presentasi kita itu akan sangat tidak membosankan gitu. Nah, ini ada beberapa fakta tentang Pecapuca gitu ya. Jadi Pecapuca ini mulai digunakan itu di Jepang, di Tokyo pada tahun 2003 oleh Astrid Klein dan Mark Daitam. Nah, Pecapuca ini dalam bahasa Jepang itu artinya adalah chit-chat gitu atau ngobrol-ngobrol gitu. Nah, konsep dari Pecapuca ini karena konsepnya chit-chat, ngobrol-ngobrol ringan, sederhana, dan straight to the point gitu. Jadi presentasinya langsung ke intinya gitu, tanpa ada banyak basa-basi. Itu dikonsep dengan metode 20 kali 20 tadi ya, 20 slide dengan setiap slide itu ditunjukkan selama 20 detik seperti itu. Kemudian auto forward atau tampilannya, gambarnya itu teknis teknis penyampaiannya itu sudah di set di PowerPoint-nya secara otomatis. Jadi setelah 20 detik otomatis slide-nya akan berpindah. Itu kan nanti ada metodenya di metode transition-nya di PowerPoint untuk men-setting setiap slide itu hanya bisa ditampilkan selama 20 detik gitu. Nah, ini dengan adanya automatically sistem seperti ini itu harapannya membuat si presenter itu tepat waktu. Kemudian sekarang ini Pecapuca itu sudah lumayan banyak negara-negara yang menerapkan seperti itu. Bahkan di tahun waktu saya masih kuliah itu di Jogja itu rutin setiap bulan ada acara namanya Pecapuca Night. Pecapuca Night itu ada sebuah
suatu malam atau ada malam tertentu gitu, membuat sebuah event, mengundang influencer-influencer atau semacam mungkin arsitek dari mana atau CEO apa dan segala macam untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Dengan konsep pecah kuca tentunya. Namanya pecah kuca night. Jadi 20 kali 20. Kemudian apa sih yang membuat pecah kuca ini menarik atau baik untuk diterapkan? Ini adalah dengan pecah kuca ini kita akan mengurangi banyak basa-basi atau les bla 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 seperti ini. Jadi ini membuat si presenter itu untuk menampilkan apa yang menjadi inti dari presentasinya. Gitu. Kemudian open to all, jadi setiap orang dapat mempresentasikan pekerjaannya, ceritanya, atau pola pikirnya dan segala macam. Kemudian simple dengan konsep 20 kali 20 gitu. Dan cara seperti ini sangatlah mudah untuk dipahami oleh setiap orang dan tentunya sangat menyenangkan. Itu jadi ini juga tipsnya ketika akan membuat konsep pecah kuca itu adalah konsep secara visual, jadi lebih banyak menampilkan tampilan gambar secara visual yang menarik mata sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi satu slide itu sangat minim tulisan. Sangat minim tulisan. Tulisan itu paling banyak itu satu kalimat itu sudah sangat banyak. Gitu. Jadi tampilkan tulisan hanya intinya saja yang ingin kita sampaikan. Dan lebih perbanyak gambar-gambarnya. Kemudian tips yang kedua supaya bisa menerapkan pecah kuca ini adalah rajin berlatih. Karena kita bicara pecah kuca itu bicara tentang ketepatan waktu. Kemudian simplicity is key. Jadi buat tampilannya sesimpel mungkin sehingga sangat mudah dipahami baik si presenternya ataupun yang melihat. Kemudian captivate. Jadi presentasikan apa yang kalian sukai. Jadi ini konsepnya pecah kuca 20 second dalam yang akan menampilkan 20 slide. Ini 20 kali 20 tadi, 20 slide yang ditampilkan dalam 20 detik. Jadi total presentasi pecah kuca itu akan berlangsung selama 400 detik atau kurang lebih 6 menit 40 detik. Ya 7 menit lah dengan segala persiapan ataupun nanti ada permasalahan-permasalahan teknis. Dengan 7 menit itu harapannya tidak akan membosankan si audiensnya. Gitu. Karena terlalu lama presentasi tentu akan membuat bosan audiens yang melihat dan mendengar. Nah, ini cara men-settingnya, kita bisa setting di PowerPoint-nya, jadi di transition-nya nanti bisa di-setting dengan masing-masing slide itu 20 detik, jadi setelah 20 detik otomatis akan berganti slide-nya. Nah, ini cara mempersiapkan presentasi pecah kuca. Pertama, persiapkan materi yang akan kalian presentasikan dan kuasai materi tersebut gitu. Karena kalau tidak menguasai akan menambah durasi kita karena kita nggak paham tentang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian cara yang kedua adalah mendesain slide-nya. Mendesain slide-nya sesimpel mungkin, semenarik mungkin, simpel tapi menarik sehingga sangat mudah dipahami oleh audiensnya. Kemudian kunci yang ketiga itu adalah latihan. Karena harus banyak latihan untuk istilahnya ngepaske 20 detik itu kita mau ngomong apa aja. Kadang 20 detik itu kurang. Tapi kadang juga untuk yang tidak begitu lancar berbicara di depan umum, 20 detik itu terlalu panjang waktunya. Nah, itulah kita harus menyiapkan mau bicara apa saja sih kita selama 20 detik itu. Nah, ini beberapa contoh tampilan presentasi pecah kuca. Tampilannya lebih banyak gambar, lebih banyak secara visual seperti ini, jadi sangat minim tulisan. Lebih banyak gambarnya yang di bold, diperbesar, seperti ini tampaknya. Kemudian ini keep it simple, pokoknya keep it simple, buat slide yang simple, berbanyak gambar yang memvisualisasikan tema yang akan kita sampaikan di setiap slide. Nah ini, sorry.
prinsip desain slide presentasi ini sedikit saya tambahkan. Gimana sih membuat slide presentasi yang menarik? Saya rasa teman-teman di sini sudah cukup jago untuk membuat slide presentasi. Ini saya sedikit mengingatkan saja. Jadi buat slide presentasi itu desain yang sederhana saja, jangan terlalu banyak reko-reko mendesainnya. Kemudian tampilkan secara visual. Kemudian buat juga sistem kontras, jadi mana yang di bold, mana yang tidak perlu ditonjolkan juga itu perlu dilakukan. Kemudian teknik pengulangan, penjajaran atau grid-grid, bagaimana layoutnya, dan prinsip kedekatan. Nah ini contohnya, belajar bagaimana mempersiapkan konten dengan lebih ringkas dan terstruktur. Jadi ini contoh, bisa dijadikan contoh tampilan slide presentasi. Lebih banyak gambarnya, informasinya mungkin teksnya hanya sedikit-sedikit saja sebagai informasi pendukung. Jangan terlalu banyak tulisan karena orang akan bosan dengan tulisan yang terlalu banyak dalam presentasi. Ini juga contoh, kalau ini contoh presentasi untuk project, jadi teknik Pecakuca juga bisa ditampilkan untuk menampilkan project kita ke klien. Seperti ini juga bisa, jadi clean, background putih, dan tulisannya hanya minim sekali. Ini juga bisa dengan banyak image-image sederhana untuk menampilkan konsep desain kita misalnya. Ini konsep transformasi desain misalnya, contohnya seperti ini. Jangan terlalu banyak tulisan. Kemudian belajar bagaimana memvisualisasikan pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi buat visualisasi slide di dalam slide itu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan atau tema yang ingin kita sampaikan ke audiens. Kemudian dengan Pecakuca ini kita juga akan belajar bagaimana menghargai waktu si audiens. Jadi bagaimana menghargai waktu, karena kita nggak tahu ya audiens kita ini punya waktu lama nggak sih gitu. Makanya kita buat presentasi yang semenarik mungkin, sesimpel mungkin, tapi kena sampai ke audiens. Gitu ya. Nah, ini sedikit teori-teori atau tentang Pecakuca. Ini ada contoh juga tentang presentasi Pecakuca. Ini contohnya, ini presentasi materi ketika saya pernah dapat training gitu. Jadi kita bicara, ini presentasinya bicara tentang climate change. Bagaimana kita akan memahami climate change. Kemudian selanjutnya, ini kebetulan filenya bentuknya PDF ya, aslinya PowerPoint. Nah, di sini slide-nya full dengan ditonjolkan gambar bumi gitu. Nah, menunjukkan ini loh bumi kita dengan segala macam permasalahan bla 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 kita ceritakan selama 20 detik. Kemudian apa sih yang sangat berpengaruh terhadap bumi? Tentunya matahari. Nah, kita bold gambar matahari seperti ini dengan tulisan sebelah kanan yang sangat kecil. Kemudian kita akan bicara tentang atmosfer. Atmosfer seperti ini, contoh atmosfer dan segala macam. Kemudian ini laut seperti ini image-nya. Kemudian es, macam organisme seperti ini, greenhouse. Climate change is happening. Dengan dibuat gambar full slide modelnya seperti ini. Mungkin ada Ice Age, ini bukan film. Kemudian ada periode-periode kehidupan manusia yang tentunya bicara nggak jauh beda tentang climate change. Kemudian manusia datang, industri revolusi industri, kemudian banyak pembakaran fosil dan segala macam. Terus hutan, deforestation, segala macam. Dan segala macam seperti ini. Minim sekali tulisan, diperbanyak. Contohnya seperti ini. Ini tahun sekian, perbandingannya seperti ini. Bla 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 kita bicara 20 detik. Terus, ini buminya sekarang panas seperti ini image-nya. Kemudian air temperaturnya naik. Gitu. Esnya meleleh.
level airnya naik. Kemudian terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, hutan tunduk. Ada sedikit contoh tentang ini gong ya. Ini dunia kita, ini rumah kita, ya. Gimana kita bisa menjaga. Seperti itulah contohnya. Gitu ya. Jadi itu sedikit bekal tentang apa itu beca-beca. Saya harap teman-teman bisa menambah pengetahuan lagi nanti supaya bisa diterapkan. Kemudian saya minta tugasnya teman-teman, saya minta membuat sebuah teknik presentasi dengan cara pecah puja. Tampilkan tema apapun yang teman-teman suka, bebas. Saya tidak membatasi teman-teman harus presentasi tentang apa. Yang penting tekniknya 20 kali 20. Kemudian dikerjakan, nanti silahkan dikumpulkan hari minggu depan sewaktu jam kuliah. Jadi minggu depan agendanya adalah mengumpulkan tugas Beca Puja. Yang dikumpulkan wujudnya adalah rekaman. Jadi teman-teman membuat materi presentasinya, kemudian direkam, setelah itu nanti hasil rekamannya silahkan dikumpulkan di Google Classroom gitu ya. Saya tunggu minggu depan tugas